Pada asalnya Pangajani. Om Swastiastu. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Siapa Arya yang tidak hadir? Oke, kemana Silva dan Mahesa? Izin? Oke, baiklah. Walaupun di siang hari ini cuaca cukup terik, tapi kita harus tetap semangat ya belajar ya. Oke, hari ini bulan apa anak-anak? Desember. Iya, sebelum kita mulai kegiatan yang nomor urut 12. Ayo, yang nomor urut 12 siapa? Oh, Aldi. Ya, silakan Aldi. Kita berdoa dulu ya Aldi ya. Ya. Baik, silakan Aldi. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Aldi. Ya, silakan dulu. Ya. Oke. Nah, itu ada apa itu di atas meja? Ayo. Ada kalau ada sampah, tolong dibersihkan dulu. Mejanya diluruskan anak-anak. Iya. Diluruskan mejanya, ya. Tasnya mungkin tasnya ada yang berantakan tuh. Ayo, dirapikan dulu, dicek-cek dulu. Iya. Nah, hari ini ya khusus kita akan belajar ya teks berita ya. Ya. Oke. Arya jalan-jalan ke kota? Ria ke pasar membeli pepaya. Cakep. Mari belajar teks berita. Cakep. Dengan Ibu Cynthia. Iya, anak-anak hari ini kita akan belajar teks berita. Oke, sebelumnya kita sudah belajar tentang teks eksplanasi ya. Jadi eksplanasi itu penjelasan. Nah, yang bersifat fakta. Jadi salah satu teks yang juga bersifat fakta itu adalah teks berita. Nah, hari ini kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu adalah menelaah struktur dan kaidah kebahasan teks berita. Ya, kemudian IPK-nya yang pertama adalah menganalisis struktur teks berita dan yang kedua menelaah kaidah kebahasaan teks berita. Nah, siapa yang pernah melihat gambar ini? Ya, oke, Ria. Saya melihatnya di televisi, Bu. Oke, Ria melihat di televisi. Oke, siapa yang lain lagi? Oke, David. Saya pernah melihat di TikTok, Bu. Oh, di TikTok. Oke, Arya? Saya melihatnya di YouTube, Bu. Di YouTube. Nah, Laksmita lihat di mana? Lihat di IG, Bu. Oke, di IG. Jadi, semua tayangan ini anak-anak lihatnya di media sosial atau di televisi. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama ya, kita akan menggunakan model pembelajaran project. Nah, jadi hari ini kita akan membuat satu project ya dengan menggunakan mind mapping untuk menganalisis struktur, kemudian unsur-unsur dan kaidah kebahasaan teks berita ya. Nah, kegiatan kita hari ini ya yang pertama Ibu akan memaparkan materi dulu. Jadi dipaparkan nanti materinya tentang teks berita. Kemudian anak-anak akan mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Oke, kemudian di LKPD itu anak-anak akan menganalisis ya unsur-unsur, struktur dan kaidah kebahasaan. Kemudian Ibu akan bagi kelompok dan anak-anak akan berkolaborasi di dalam satu kelompok itu untuk menganalisis ya unsur, struktur dan kaidah kebahasaan. Kemudian yang terakhir ada presentasi. Nah, jadi untuk kalau kalian sudah selesai mengerjakan LKPD-nya, mengerjakan proyeknya, anak-anak akan
Nah, di dalam kegiatan ini ada 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap. Nah, bagaimana sikap anak-anak di dalam kelompok? Kemudian ada penilaian proses, ya proses anak-anak mengerjakan LKPD, dan ada post test. Anak-anak sudah membawa gawai? Sudah. Ya, nanti di akhir kegiatan itu anak-anak akan mengeluarkan gawai, ya. Kita akan mengerjakan post test, soal post test itu menggunakan Google Forms, ya. Nanti di akhir kegiatan. Oke. Ada yang ingin bertanya untuk kegiatan kita hari ini? Tidak? Oke, baiklah. Nah, yang pertama Ibu akan memaparkan berita dulu. Ya, nanti tolong dicermati ya, apa itu berita? Pernah melihat berita? Pernah? Iya, tentu pernah melihat berita di televisi. Apa itu berita? Berita itu adalah informasi seputar peristiwa yang ada di dunia. Ya, itu berita. Kemudian teks berita. Apa itu teks berita? Teks yang berisi ya mengenai peristiwa, ya peristiwa yang ada di sekitar kita pada waktu tertentu. Kemudian ada ciri-ciri teks berita. Nah, ada 6, ada 5, mohon maaf. Yang pertama itu adalah faktual, nah berdasarkan fakta. Kemudian aktual, kemudian ada unik dan menarik, sistematis dan lengkap, dan komunikatif. Nah, ini yang paling mudah, yaitu unsur-unsur teks berita. Ada 5W dan 1H. Oke. 5W. W yang pertama yaitu adalah what atau apa. Kemudian ada when. When atau when itu adalah kapan, ya. Where di mana. Kemudian ada who, siapa. Kemudian ada why, mengapa, dan ada how, bagaimana. Pintar ya. Unsur yang pertama yaitu apa. Nah, jadi apa peristiwa yang terjadi, ya, menjelaskan yaitu mengenai peristiwa. Kemudian di mana, mengenai lokasi, ya, di mana tempat terjadinya peristiwa itu, ya. Kemudian ada when, kapan. Jadi menjelaskan tentang waktu terjadinya peristiwa itu. Kemudian siapa, ya, jadi siapa yang terlibat dalam peristiwa atau kejadian itu. Kemudian ada why, mengapa peristiwa itu bisa terjadi, dan how, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi atau kronologi peristiwa itu bisa terjadi. Oke. Ada pertanyaan untuk 5W1H? Tidak? Oke, kita lanjut dulu. Di struktur berita itu ada 3. Yang pertama ada kepala berita atau lead, ya, jadi di awal. Kemudian ada tubuh berita, dan yang terakhir ada ekor berita. Oke, nah, di dalam berita juga ada, yang pertama ada judul. Nah, judul itu biasanya dicetak tebal di tengah-tengah di teks berita, ya. Kemudian ada lead atau kepala berita atau teras berita. Nah, jadi di dalam lead itu minimal ada 4 unsur, ya. Jadi ada 4 unsur. Kemudian di dalam tubuh berita atau body, nah itu ada unsur yang menjelaskan why atau mengapa dan bagaimana peristiwa itu bisa jadi. Dan yang terakhir ada ekor. Nah, di ekor berita ini juga penting, tapi tidak terlalu menjadi pengaruh besar dalam sebuah teks berita. Nah, yang terakhir yang akan anak-anak analisis nanti itu adalah kaidah kebahasaan. Itu ada, yang pertama ada kalimat langsung, kemudian ada kata kerja mental, ada konjungsi temporal, ada kata keterangan, dan kata baku. Nah, kalau kalimat langsung, sudah pernah belajar kalimat langsung? Sudah? Ada yang tahu ciri khasnya dalam kalimat langsung? Oke, silakan Asih. Biasanya kalau kalimat langsung itu menggunakan
Iya, ada tanda petiknya ya dalam kalimat langsung. Oke. Kemudian susunan kalimatnya itu biasanya ada pengiring dulu, baru ada kutipan, kemudian ada kutipan baru pengiring, kemudian ada kutipan, pengiring dan kutipan. Itu biasanya ya. Oke. Kemudian ada kata kerja mental. Nah, kata kerja mental itu biasanya mengekspresikan sebuah reaksi atau respons ya. Jadi dalam respon atau reaksi itu seseorang akan melakukan tindakan ya atau kondisi tertentu. Nah, contohnya yaitu ada kata merasa, memikirkan, menerima, bersemangat dan merenung. Jadi kata kerja mental ini tidak membutuhkan anggota badan ya. Jadi merasa kemudian memikirkan kan tidak membutuhkan anggota badan. Nah, berikutnya ada konjungsi temporal. Itu ada yang sederajat dan tidak sederajat. Kalau yang sederajat itu menunjukkan hubungan waktu. Contoh, kemudian, selanjutnya, lalu. Nah, itu menunjukkan yang sederajat. Yang tidak sederajat itu contohnya ketika, kemudian ada sehingga, sebelum, sesudah, dan lain-lain. Nah, ini yang paling mudah untuk anak-anak lihat dalam sebuah teks berita, yaitu kata keterangan atau adverdia. Adverdia itu ada keterangan tempat dan keterangan waktu. Kalau keterangan tempat itu ada di rumah, di sawah, di kebun, di sekolah, ya. Kalau keterangan waktu itu bukan hanya pagi, bukan hanya siang, bukan sore, tapi ada keterangan bulan, tahun, apalagi jam, apalagi berapa lama mungkin perjalanannya, ya. Jadi itu untuk di keterangan waktu. Oke, kata baku. Nah, ini menurut Ibu adalah poin yang mungkin agak susah ditemukan, ya. Tapi kita bisa mencarinya kalau anak-anak teliti, ya. Jadi kata baku itu digunakan ada juga dalam teks berita, ya. Contoh ya itu di kata aktivitas itu yang baku itu adalah aktivitas pakai V. Aktivitas itu yang baku, ya. Kemudian ada praktik, ya. Kemudian ada imbau dan ada karir. Nah, itu yang baku. Oke, baik. Dari pemaparan materi tadi, mungkin anak-anak ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Anandini. Bu, izin bertanya, mengapa lead atau kepala berita itu teksnya tidak terlalu panjang? Oke, mengapa dalam sebuah lead atau kepala berita itu teksnya tidak terlalu panjang? Oke, itu pertanyaan dari Anandini. Wah, itu pertanyaan yang bagus ya. Mengapa tidak terlalu panjang lead atau kepala beritanya? Nah, anak-anak ada yang mungkin bisa memberikan pendapat? Saya, Bu. Siapa? Oke, Ria silakan. Menurut saya, lead itu ada di unsur 5W plus 1H, tapi disajikan secara singkat dan langsung pada inti berita. Iya, tepat sekali ya. Jadi kalau lead itu terdiri atas 5W plus 1H, tapi disingkat penulisannya. Jadi kalau anak-anak membaca lead saja, anak-anak sudah tahu apa isi beritanya, gitu ya. Oke, bagaimana Anandini, ada sudah mengerti? Iya. Oke, yang lain ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Pino. Bu, apakah di dalam teks berita terdapat unsur 5W 1H? Oke, bagus pertanyaannya ya. Apakah dalam sebuah teks berita itu harus ada 5W dan 1H-nya? Ayo, ada yang ingin memberikan pendapat? Oke, ya silakan Asih. Menurut saya, iya Bu, karena dengan adanya unsur 5W 1H, pembaca jadi mudah mengerti dengan isi berita tersebut. Iya, tepat sekali Asih. Ya, tepuk tangan untuk Asih. Ya. Jadi, ya, baiklah. Kalau dalam satu berita tidak ada 5W 1H-nya, kurang unsur satu atau dua unsur, itu anak-anak akan sulit ya mengerti atau memahami teks berita itu.
Ya, baiklah. Ada yang pertanyaan lagi? Kira-kira? Ya, silakan. Oke, baiklah. Kalau begitu, sekarang Ibu akan membagi anak-anak ke dalam 8 kelompok, ya. Silakan. Jadi sesuai dengan hasil evaluasi kita kemarin, Ibu sudah mendapatkan nama-nama anak yang harus berada dalam satu kelompoknya, ya. Jadi silakan ke kelompoknya masing-masing. Oke, pertama kelompok matahari, silakan. Oke, baiklah, kelompok meteor. Ya, silakan kelompok meteor, maju. Meteor, kelompok meteor. Asteroid. Ya, asteroid. Saturnus. Oke, Anandini. Oke, Andromeda. Oke. Silakan. Galaksi. Oke, galaksi. Jupiter, mana Ria? Oke. Phoenix, Arya. Oke, Jupiter dan meteor. Meteor? Iya, iya. Sekarang anak-anak boleh ke kelompoknya masing-masing, duduk di tempatnya, di kelompoknya ya. Silakan dari sini Phoenix, kemudian ada Jupiter. Oke, bawa semua alat tulisnya ya. Tempat duduknya diatur dulu. Oke, baiklah. Sudah? Nah, sudah? Oke, sekarang Ibu akan bagikan LKPD. Jadi ini LKPD, lembar kerja peserta didik yang akan anak-anak kerjakan. Ya. Nah, jadi di dalam LKPD itu ya, rencananya adalah anak-anak akan menganalisis teks berita yang sudah Ibu bagikan ya. Ini ada teks berita di baliknya. Nah, jadi rencana kita adalah nanti anak-anak akan menulis unsur-unsur teks berita dulu, di sini ditulis dulu ya, ditulis dulu. Lalu struktur ya, ditulis dulu struktur beritanya, ada di paragraf keberapa, kemudian apa isinya, dan yang terakhir ada kaidah kebahasaannya, ditulis dulu ya. Kalau sudah selesai, itu nanti anak-anak akan membuat peta konsep atau mind mapping di atas sebuah kertas ini. Ya, ada pertanyaan? Tidak? Ada? Tidak ada pertanyaan? Oke, baiklah. Nah, itu rencana kita ya. Kalau sudah selesai ditulis di sini, baru nanti akan digunting dan ditempel berupa mind mapping itu di atas kertas Askuro itu. Ya, baiklah.
Untuk teks beritanya, Arya boleh bantu Ibu bagikan? Ya, ini teks berita yang nanti akan digunakan untuk menganalisis struktur, unsur, dan kaidah kebahasaan. Jadi nanti itu boleh digunting lalu ditempelkan di kertas, ya. Satu kelompok ada 2, boleh. Ya. Oke. Sudah terima semuanya? Nah, karena ada 4 anggota kelompok, yang pertama, 1 orang itu mengerjakan unsur-unsur teks berita, cari 5W1H, kemudian 1 orang mengerjakan struktur, dan 1 orang lagi mengerjakan kaidah kebahasaan. Ya, sudah dipahami? Oke, jika sudah, sekarang kita akan membuat jadwal. Ya, nah, sekarang kita akan buat jadwal. Di jam Ibu menunjukkan pukul 13.55 menit. Selesai anak-anak mengerjakan LKPD ini adalah jam 14:25 menit. 30 menit ya jadwal kita ya. Jadi 30 menit anak-anak akan mengerjakan LKPD ini. Ya, ada pertanyaan? Tidak. Baik. Silakan mulai dikerjakan. Ya. Analisis yang strukturnya itu apakah semua ditulis? Iya, ditulis di dalam LKPD-nya, boleh ditulis, kemudian nanti digunting dan ditempel di kertasnya ini. Ya, oke, silakan Ana Dini. Tanya, Ya. untuk unsur-unsur berita itu perlu isi jawabannya? Iya, perlu isi jawabannya ya. Jadi kalau Anandini sudah tahu pertanyaannya apa, jawabannya itu boleh digunting lalu ditempelkan di dalam kertas. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, silakan. Untuk analisis kaidah bahasanya, kalimatnya saja ditulis atau katanya saja? Oke, katanya saja boleh ya, supaya lebih singkat ya, supaya lebih memudahkan anak-anak dalam mengerjakan. Ada lagi anak-anak yang ingin bertanya? Tidak? Oke, silakan bagi masing-masing mengerjakan unsur-unsur, yang mana mengerjakan kaidah kebahasaan boleh diambil ini saja, dibuka saja boleh. Buka aja boleh. Siapa yang mengerjakan apa? Siapa yang mengerjakan apa? Ya. Oke. Ya. Silakan dikerjakan. Ya, silakan nanti langsung ditempelkan. Ya. Ya. Oke. Sudah bagi kelompoknya ini? Sudah? Siapa yang mengerjakan apa sudah? Sudah. Oke, silakan mulai ya. Anak-anak kalau ada yang mengalami kesulitan boleh bertanya ya. Ada yang membutuhkan ini? Pensil atau spidol? Sudah semua bawa lem? Sudah. Sudah? Ini? Ya. Ya, langsung di sini. Ya. Ya. Nanti
Ya. Sudah mulai mengerjakan? Sudah? Iya. Enggak usah. Ya. Ya, jadi dibagi dua dulu. Siapa yang mengerjakan struktur, siapa yang mengerjakan unsur. Ayo. Boleh dibagi dua aja, Arya. Nah, dibaliknya nanti di... Boleh dibagi dua, ya? Ini dibagi dua aja. Ya, boleh unsur dulu, boleh. Struktur dulu juga boleh. Nanti kalau di sini unsur, di sini struktur, di sini boleh kaidah. Ya. Ya, Arya, ada pertanyaan? Ya. Ya. Ya, langsung di kertasnya aja ya. Sebutnya nggak usah ditanya. Ini Arya. Ya. Ya. Ada pertanyaan anak-anak? Bisa? Ya. Oke. Ayo bagi kelompok. Siapa yang mengerjakan unsur-unsur? Siapa yang mengerjakan struktur? Ayo, siapa yang aktif? Siapa yang sudah mengerjakan? Ayo. Ini juga sekarang ada penilaian ya. Ya. Cukup kira-kira? Ya. Sudah? Ya, oke. Ayo mulai. Yang lain menggunting, yang lain mencari struktur, unsur, dan kaidah kebahasaannya. Wah, bagus sekali kelompok Saturnus.
Ayo. Iya, ini kelompoknya Ria. Kelompok Jupiter. Iya, judulnya oke. Kelompok Phoenix, sudah? Iya, lagi nulis. Oke. Ya, ada judul berita. Digunting, ditempel di paling atas, judul. Kemudian ada lead. Ya. Kotak boleh. Ya. Udah. Ya. Ayo, kita masih punya 20 menit lagi untuk mengerjakan proyek ini ya. Silakan digunting segera. Ayo bagi diri dan berkolaborasi dengan temannya. Ayo, ada yang menulis, ada yang bisa? Oke. Ini kepala dulu, ini kepalanya, kemudian tubuh, dan ini ekor. Langsung digunting dan disitu. Berkolaborasi dengan teman-temannya untuk membuat satu hasil. Ya, ya. Ada yang bisa menebak nama negara ini? Kita sambil Nah, ini ada yang bisa menebak gambar ini? Nebak negaranya? Kanada, Bu. Apa? Kanada. Ya, benar sekali. Kalau yang ini? Ayo, ada yang bisa menebak? Ya, silakan Kaila. Apa? Ini gambar apa? Iya. Ini gambar kolam. A-nya diganti O. Jadi kolom Kolombia. Nah, ini apa? Nah, ada yang tahu gambar apa ini? Ayo, supaya kalian bisa lihat sedikit. Ayo, ada yang tahu? Loh, Amerika, bukan Mesir. Ayo. Ini apa? Bebek. Ini apa?
Oke, baiklah. Iya, jadi itu ada 5 negara ya yang mungkin sudah kalian tahu. Mungkin kalau dia udah jawabannya itu Ya, langsung ya. Ya. Pelan-pelan menggunakan gunting ya, hati-hati menggunakan gunting. Lemnya juga. Ya. Ya. Asih ada pertanyaan. Ya. Sudah digunting-gunting, ya tinggal tempel ya. Arya yang tempel. Pokoknya Ria bagaimana? Sudah? Ya. Kamu tandain aja dulu. Tandain aja. Oh, oke. Dari sini. titik-titik aja biar nggak kecoret nanti. Ini. Oke. Salah.
Judulnya di atas, benar. Ya. Oke, lanjut. Iya, ini pokoknya Ria sudah mulai. Ingat, kalau membuat pertanyaan harus diakhiri dengan tanda tanya. Kedua tanda tanyanya di akhir kalimat tanya. Struktur itu ada kepala, tubuh, dan ekor. Kepala yang paling atas. Oke, kepala pelita itu yang di atas.
Oke, waktunya tinggal 15 menit lagi anak-anak. Silakan segera menempel hasil analisis struktur dan unsur dan kaidah pembahasannya ya. Ya, silakan dimanfaatkan 15 menit waktunya ya. Yang lain, kelompoknya, yang lain, kelompok matahari, cari yang struktur dan kaidah. Ya, sudah? Oke, kaidah kebahasaan. Ayo, silakan di garis bawahi lalu ditempel. Benar ya? Strukturnya sudah dicari? Atau sudah? Ya, sudah diikuti. Nah, anak-anak, perhatikan ini hasil kelompoknya Ri. Mohon maaf, silakan kelompok matahari ya. Ini kita lihat dulu hasilnya. Ini sudah tampak hampir semua unsur ya. Anak-anak yang lain bagaimana kelompoknya? Sudah? Belum? Oke, dimanfaatkan waktu dengan baik untuk mencari struktur teks berita. Kelompoknya apa sih? Matahari kelompok tadi sudah menemukan strukturnya. Ya, itu yang tempel ya sekarang ya. Strukturnya sudah ditemukan kelompok apa ini? Ya, oke. Ini di bagian sana ya. Ya, silakan. Bagaimana kelompok Jupiter? Sudah. Oke. Kelompok Saturnus? Oke. Strukturnya di mana digunakan ini? Oh, dibaca. Silakan. Yuk, bagi temannya ya harus berkolaborasi ya. Ada yang menulis, ada yang menggunting, ada yang memberikan ide supaya proyeknya selesai dengan tepat. Bagaimana kelompok galaksi ya? Ada yang itu? Oke. Apa? Di mana? Oke, di mana? Pelayanan
langsung nanti terdengar di sini ya. Ya, Arya. Ya, Arya. Ya. Ya, boleh, boleh. Waktunya tinggal 15 menit lagi ya teman-teman. Silakan segera menempel hasil analisis struktur dan ya, kita kerja mental ya. Karena waktu dan tempat. Sudah? Di mana? Ya.
Ya. Oke. Oke, waktunya sudah habis untuk mengerjakan proyek ini. Baik, sekarang kita akan melakukan presentasi. Ya. Jadi dari 8 kelompok yang sudah Ibu amati, siapa ya? Untuk yang akan mewakili dan menyampaikan pengalaman belajarnya ya ke presentasi kita. Ya, silakan kelompok Matahari ke depan. Ya. Menyampaikan pengalaman hasil belajarnya. Silakan kelompok Matahari. Ya. Baiklah, kelompok yang lain nanti akan memberikan tanggapan, ya, memberikan tanggapan atas hasil presentasi dari kelompok Matahari. Silakan kelompok Matahari. Panganjali. Om Swastiastu. Selamat siang semuanya. Nah, berdirinya kami di sini karena kami akan mempresentasikan sebuah proyek mind mapping dengan tema menganalisis teks berita. Nah, di sini saya tentunya tidak sendiri. Saya di sini bersama dengan rekan-rekan saya, yaitu ada Aldi yang nantinya akan menjelaskan tentang unsur-unsur berita, dan ada Dwi yang akan menjelaskan tentang struktur berita, dan terakhir ada Randy yang akan menjelaskan tentang kaidah kebahasan pada berita. Unsur-unsur berita. Yang pertama, apa saja yang mengalami kenaikan harga? Harga pertama turbo, Dexlite dan LPG Brick naik mulai tanggal 10 Juni 2022. Yang kedua, di mana kita bisa mendapatkan pelayanan prima dari Pertamina di SPBU kami. Yang ketiga, kapan kenaikan harga Pertamax Turbo, Dexlite dan LPG diberlakukan? 10 Juli 2022. Yang keempat, siapa yang menyampaikan pernyataan pada teks berita tersebut? Jawabannya, Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Tirto Ginting mengungkapkan alasan kenaikan harga sejumlah BBM non subsidi serta LPG non subsidi tersebut. Yang kelima, mengapa harga BBM non subsidi serta LPG non subsidi mengalami kenaikan? Jawabannya, menurutnya kenaikan tersebut mengikuti perkembangan harga minyak dan gas dunia. Lebih lanjut, itu menjelaskan bahwa kenaikan harga ini memang terus diberlakukan secara berkala sesuai dengan Caption ESDM 62 K12 Mei 2020 tentang formulasi harga jenis bahan bakar umum JBU pada Juni 2022. Yang keenam, bagaimana perkembangan minyak Indonesia atau Ya, boleh lanjutkan? Ya. Selanjutnya struktur. Ya, silakan yang menjelaskan struktur. Ya. Pertama ada
berita. Ya. Ya dibaca. Jakarta, News ID, harga Pertamax Turbo, Daylight, dan LPG Grid naik mulai tanggal 10 Juli 2022. Ada tubuh berita, yaitu ini, dan ekor berita. Meski mengalami kenaikan, pihak Pertamina mengklaim bahwa harga tersebut masih terbilang kompetitif jika dibandingkan dengan produk sejenis yang dijual oleh sejumlah perusahaan penyalur BBM dan LPG di Indonesia. Iya. Berikutnya yang terakhir ada analisis kaidah kebahasaan. Oke. Jangan menghalangi temannya dong. Ya. Kalimat Pinggir, dari pinggir. Ya. Nah. Pertama, kalimat langsung. Harga bahan bakar Pertamina telah dirancang sebagai wujud apresiasi untuk Anda dalam memberikan pelayanan prima di SPBU kami. Harga bahan bakar berlaku mulai 10 Juli 2022. Demikian pernyataan Pertamina dalam laman My Pertamina. Kata kerja mental. Meski mengalami kenaikan, pihak Pertamina mengklaim bahwa harga tersebut masih terbilang kompetitif jika dibandingkan dengan produk sejenis yang dijual oleh sejumlah perusahaan penyalur BBM dan LPG di Indonesia. Menurutnya, kenaikan tersebut mengikuti perkembangan harga minyak dan gas dunia. Lebih lanjut, Tirto menjelaskan bahwa kenaikan ini memang terus diberlakukan secara berkala sesuai dengan Kepmen SDM 62K12 MEM 2022 tentang formulasi harga jenis bahan bakar umum JBU. Iya. Konjungsi temporalnya yang mana? Yang 3. Ada kata? Ada kata? Kemudian. Iya, ada kata kemudian. Lalu ada kata? Ada kata? Sebelumnya. Sebelumnya. Oke, lanjut ke kata baku. Oke, di kata baku ada yang ditemukan? Subsidi. Yang mana? Subsidi. Yang mana? Yang non subsidi. Non subsidi yang jelas ya. Yang terakhir ada kata? Yang baku? Ada kata? Tren. Iya, tren. Yang terakhir ada keterangan waktu dan tempat. Oke. Yang mana ya? Harga bahan bakar Pertamina telah dirancang sebagai wujud apresiasi untuk Anda dalam memberikan pelayanan prima di SPBU kami. Harga bahan bakar berlaku mulai 10 Juli 2022. Iya, baik. Jadi itu presentasi dari kelompok Matahari. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila kurang sempurna. Presentasi kami tutup dengan parangusan. Ada kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan? Oke, kelompok Jupiter silakan diwakili oleh Lia. Menurut saya presentasinya sudah baik. Mereka sudah menjelaskan analisis secara tepat dan baik. Jawabannya sama seperti kelompok saya. Wah, oke, silakan Sudarmo. Menurut saya presentasi yang disampaikan sudah tepat. Teman-teman sudah melakukan presentasi tersebut sesuai dengan unsur kaidah kebahasaan dan strukturnya. Iya, tepat sekali. Baiklah. Kemudian dari proyek yang sudah anak-anak kerjakan, tentunya adalah mendapatkan pengalaman. Nah, apa pengalaman belajar yang kalian dapatkan setelah belajar menganalisis struktur dan kaidah dan unsur-unsur kebahasaan? Ada yang mau menyampaikan? Oke, Anan Dini silakan. Jadi pengalaman yang saya dapatkan yaitu saya menjadi bisa menganalisis unsur, struktur, dan kaidah kebahasaan dalam teks berita
dan menempelkan hasil analisis tersebut ke dalam kertas dalam bentuk mind map. Iya, terima kasih Anak Dini. Ada lagi? Ada lagi yang mau menyampaikan? Tidak? Oke, baiklah. Nah, hari ini kita sudah menyelesaikan satu proyek ya, mind mapping. Bagaimana pengalamannya anak-anak? Seru. Oke, nah sekarang anak-anak akan mengeluarkan gawai. Silakan keluarkan gawainya. Sudah keluarkan gawainya? Sudah. Anak-anak akan mengerjakan soal post test. Ibu akan kirimkan soal post test ke grup WhatsApp. Mohon ditunggu dulu. Silakan dicek di grup. Ya. Sudah masuk? Belum terkirim? Oh, sudah. Ya, silakan dikerjakan.
mengerjakan 5 menit. Di sana ada 5 soal pilihan ganda. Oke, nah di layar sudah muncul hasilnya ya. Sudah muncul. Ya. Wah, sudah ada 10 orang yang mengerjakan. Ya. Oke, baik. Oke, sudah hampir semua selesai. Ya. Jadi pembelajaran hari ini sudah kita selesaikan ya dengan baik ya. Dan hari ini ya, jadi simpulannya adalah anak-anak sudah bisa menganalisis struktur, unsur, dan kaidah kebahasaan. Ya, jadi dari hasil proses itu sudah menunjukkan wah 100. Nah, ada yang 80 ya, tidak masalah. Jadi itu perlu latihan lagi ya untuk menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, simpulannya adalah dalam menganalisis sebuah teks berita, tentu anak-anak harus memperhatikan apa saja? Unsur, struktur, dan kaidah kebahasaan. Jangan sampai lupa ya. Jadi harus ada 5W1H dan ada juga unsur, apa? Struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, oke. Bagaimana pembelajaran hari ini? Oke, ada yang mau memberikan pendapat mungkin? Bagaimana? Oke, silakan Kaila. Menurut saya sangat senang sekali belajar hari ini. Oke, menurut saya Kaila senang. Oke, yang lain? Ada yang memberikan pendapat? Saya Bu. Oke, silakan Ria. Menurut saya pembelajaran kali ini senang dan bermanfaat untuk saya Bu. Oke, bermanfaat untuk Ria. Bermanfaatnya karena Ria sudah bisa menganalisis teks berita. Nah, minggu depan kita akan belajar menulis teks berita. Nah, jadi anak-anak sudah tahu unsurnya. Kemudian kita akan menulis teks berita ya dari tayangan video. Ya, jadi dari tayangan video itu kita akan belajar menulis teks berita. Oke. Jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Dan pembelajaran hari ini kita akan tutup dengan berdoa. Ya, Abi. Ya. Anak-anak yang lain boleh berdiri. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Abi. Ya, jadi sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa minggu depan untuk menulis teks berita. Jadi Ibu harap anak-anak selalu menjaga kesehatan, tetap semangat dan tetap ceria. Ya. Oh, Terima kasih. Mas Andra.
Parama Santi. Om Santi 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 Om. Oke, terima kasih anak-anak. Nantiin, Mbak.